Hello everyone, welcome back to FLS 3 Bola Weekly Video. Kita akan mempersiapkan game week 30. Oke, episode kali ini kita tetap ada highest lowest dan kita coba mereview setelah hampir seminggu tidak ada pembahasan FPL ya. Dan kita juga akan mencoba ada Q&A ya nanti ya. Jadi kita sempat di Twitter kita buka Q&A, nanti kita coba bahas. Lalu ada captaincy option pastinya. Kenapa? Karena mungkin menurut banyak manajer paling sulit ya, karena semuanya menggiurkan ya. Dan terakhir planning game week 30 dari masing-masing admin F3 Bola. Oke, lanjut aja. Di sini ada announcement game week 30 deadline. Oke, di sini ada skenario dari Ben Krelin, betul nggak? Lego mana ya? Sorry. Lego mana ya? Yeah. Oke. Di sini kita bisa lihat ada beberapa perubahan jadwal. Tentunya yang paling dekat adalah Spurs. Mempunyai double game week ya sekarang ya, lawan Southampton. Sama Everton. Dan Crystal Palace-nya jadi blank. Iya, Crystal Palace-nya jadi blank. Itu ditulis skenario karena sebenarnya ini sampai game week 34 itu udah fix. Kecuali kalau ada aneh-aneh lagi ya international break ini. Buat timestamp kita record sekarang tanggal 31 hari Rabu. Kalau tiba-tiba ada COVID outbreak lagi karena international break atau apa kita nggak tahu. Tapi kalau nggak ada apa-apa sampai 34 udah fix. Nah, 35, 36, 37, 38 itu masih ganti-ganti. Karena ada ide pengen ada pertandingan percobaan lagi, fans boleh nonton, ini itu ngurusin logistik. Jadi yang udah fix itu adalah Spurs double di 32. Terus di game week 33 yang blank sekarang berarti hanya Tottenham dan City. Betul ya? Betul. Southampton. Dan lawannya. Di fill lagi ya, fixernya lawan Fulham gitu ya. Ya. Dan itu si Lego Man ini belum nge-delete nih, belum nge-delete Fulham sama Southampton. I see. Oke. Dan di game week 35 ada kemungkinan double, betul ya? Ada kemungkinan double. Oke. Bisa dibilang 95% pasti double sih. 95%. Cuma double-nya sebesar apa belum tahu. Kalau lihat dari bisa. Kalau lihat dari doang sih nggak segede yang kemarin ya. Ya enggak, 3 match, tambahan 3 match. Itu kan ada skenario 2 tuh tulisan si Lego Mane. Skenario yang satu lagi tuh lebih ada tambahan 1 match lagi. Oke. Nggak segede yang kemarin sih, tapi kalau gue sekarang masih punya free hits ya, gue jadi incer-incer siapa tahu nih 35 ini kalau menjanjikan gue free hit aja nih, hajar double game week lagi semua, tapi nggak tahu. Oke. Dan masih ada Europe League ya guys. Sama ada Champions League juga. Jadi bisa dilihat di sini ada Liverpool, City, MU, Chelsea dan Arsenal yang masih punya kompetisi di European. Oke. Spurs sudah enggak ya? Spurs sudah enggak. Mau gue note satu lagi? Kan kita pada punya aset City itu ya. Coba harus hati-hati ya, karena City itu kalau dilihat tuh jadwal City tuh non-stop sampai 8 Mei ya. Seminggu 2 kali terus. Betul kan? Iya. Nah, aset kayak Gundogan, Ruben Dias gitu ya, kemarin gue nggak hafal sih, tapi Ruben Dias tuh 3 kali di international break kemarin main. 3 kali. Si Gundogan tuh malam ini baru mau tanding, jadi kita belum tahu. Tapi katanya main lagi malam ini, jadi 3 kali juga si Gundogan tuh. Ya. Stones juga sama. Kalau kita lihat jadwal, siapa? Stones. Ya. Wah, gue belum ngecek. Cancelo tuh main 3 kali kalau. Cancelo juga betul. Cancelo ya. Iya. Jadi lumayan. Pokoknya tugas semua dipakai main. Ya, jadi udah. Dan hati-hatinya sama City itu kalau hati-hatinya kalau memang udah di fix kayak City juara ya, sampai akhir siap-siap rotasi semua. Ya kayaknya tapi kalau juara pun mungkin di 34 atau 35 sih baru ketahuan sih. City mah mau juara gak juara rotasi mah ya rotasi. Nah, itu dia. Maksudnya kalau udah ada fix juara dikunci sama dia, rotasinya bakal lebih gila. Jadi kayak lebih banyak pemain. Tapi nggak sekarang sih. Sampai 34 masih aman sih. Cuman ya itu balik. Iya. Gue setuju sama lu, Ton. Tapi kalau lihat sampai 34 ya, Ton ya. Ini City berikutnya lawan Leicester nih. Terus lawan Leeds itu kan 3-1 tuh ya. Itu bukan game yang gampang lu milih kapten.
karena Spurs lawan MU. Jadi kan lu kurang pendek kalau kaptenin Kane atau Bruno. Liverpool tuh lawan Aston Villa, tapi banyak yang pakai Martinez dan Salah juga belum on form lagi kan. Tapi City lawan Leeds, wah kayaknya City lawan Leeds nih oke juga nih. Tapi kalau kita lihat si Leeds itu diapit 2 Champions League, terus setelah Champions League yang setelah Leeds tuh ada Chelsea lagi semifinal FA. Feeling gua nih kalau si Pep ini ngelihat dari semua partai ini mana yang paling mungkin gua korbanin gitu ya. Second team gitu, iya. Bisa-bisa Ya, Leeds ini gitu ya. Sama kayak Aston Villa juga ya. Nah, lihat dulu. City lihat dulu lawan Dortmund pertama kalah atau menang. Kalau udah kalah, udah pasti yang lawan Leeds banyak disimpan nih buat nanti match lawan Dortmund lagi harus menang gitu toh. Itu logika. Ya. Oke deh kalau begitu. Kita next aja, guys. Congratulations Steven, Prof. Highest 51 poin. Beda 1 ya sama gue ya. Karena pembeda lu ada Rabiot ya. Tidak ada excitednya. Tidak ada excitednya ya. Kenapa, Karena game 29. Kenapa? Karena udah susah-susah mikir punya 11 pemain, lawan U yang punya 8 pemain tuh cuma 1 poin bedanya gue malah. Dari 3 pemain yang beda gitu ya, tambahan. Ya. Creswell, Dan Burn, sama Rabiot gitu ya. Si Dan Burn ini nggak guna lah, udah kebakar lah dia di tim gue. Tapi gue jadi belajar sesuatu sih, kalau buat fifth defender tuh tambah uang dikit kayaknya worth it deh. Gue dulu ambil Dan Burn karena lebih murah 0,1 dari Veltman kan. Kayaknya ya walaupun kemarin Veltman ini buat gue kalau orang punya Veltman dan ngincer clean sheet itu skill buat gue ya, dan Brighton clean sheet lawan Newcastle ya. Tapi kalau ngincer assist itu kemarin Jamie banget sih. Karena selama ini asisnya Veltman itu kan potensinya tinggi waktu dia gantiin Lamptey di right wing back ya. Ya. Tapi pertandingan kemarin pertama kali si Veltman tuh nggak main di right wing back, tapi left center back karena right wing backnya tiba-tiba Pascal Gross. Ya. Left wing backnya si Jakub Moder gitu. Dan itu umpannya juga bukan asis enak tinggal diselesain juga, itu cuma umpan lambung ke depan aja, Trossard dapat gitu. Hebat ya. Ya, tapi anyway, Creswell 0 dan Burn 0. Son 0. Naik tapi cuma ya? Berapa 200 posisi gitu. Pokoknya naiknya ya kalau ada yang nonton monthly video kita kemarin, kelihatannya di grafik kita berempat tuh bulan ini ya lurus aja gitu kan, nggak naik nggak turun ya. Oke. Average-nya emang berapa di lu, Ben? Nah, ini bagus juga karena kemarin dibahas juga average-nya di gue tuh 50 pas. Oh, kalau terus gue 51. Gara-gara makanya gue naiknya cuma berapa ratus posisi karena ya cuma beda 1 poin kan. Walaupun average di overall 25 ya, itu kan karena banyak tim mati juga, 3 juta 4 juta tim mati di bawah itu. Oke. And next lowest, Evan 37 poin. Karena ini lumayan juga ya, karena Kapten Bell dan gak main. Untung Pace-nya Kane ya. Ya asalnya, aduh gimana ya. Kalau Son nggak cedera mah nggak akan terjadi itu Bell dibuang. Jadi transfer Son, masukin Bell. Yap. Minus nggak? Enggak kan gua. Enggak ya. Buat kalau nggak salah. Enggak dia gak minus. Terus udah gitu Bell-nya ini kan cari ribut kan waktu di wawancara kan. Gua tuh punya dua free transfer, gua masukin Rafinha sama Bell. Oke deh kalau gitu. Ini gimana, Van? Tapi gimana? Ini gua gimana nih? Nggak beli Bamfordnya menyesal ya. Kalau misalnya planning awal kalau Son nggak kenapa-napa tuh gue belinya antara Antonio atau Bamford gantiin Adams. Nggak akan jadi gue. Nggak jadi Bale. Karena sudah ada Son-nya ya. Jadi gue bisa punya lebih pemainnya tuh, nggak cuma ada tuh ada 4, 5, 6, 7, 8. Gue bisa punya 9. Cuman jadinya cuma punya 7 ternyata. Ya untungnya kayaknya hasil. Satu topik lagi dari game kemarin tuh, ada satu topik lagi dari game kemarin, yaitu kayaknya hasil, tapi cuma 7 poin. Orang-orang yang happy adalah orang-orang yang melakukan yang lu crazy bilang plan di video sebelumnya, itu crazy plan.
kaptenin bukan Kane gitu ya, yang kapten Lingard, yang kapten Norwood. Nanti gue akan bahas itu di selection kapten untuk minggu depan gimana. Tapi kita lanjut yang sabar, Pan, nggak usah gebrak-gebrak. Oke, next kita game week 29 review. Oke, karena memang sudah agak lama, jadi mungkin ini untuk review kita ya, bagaimana game week 29 itu dilaksanakan ya. Brighton, XGC terdikit, Arsenal paling besar. Gimana menurut kalian dengan defensive stat ini? Itu gara-gara Brighton lawannya Newcastle aja sih. Feeling gue tuh dari sekarang sampai akhir musim ya, 9 pertandingan, Newcastle kayaknya belum tentu bisa bikin 5 gol loh. Dari mana golnya datang? Meremehkan. Ya BTW Zo ini lagi di luar ya, jadi kameranya belum bisa masuk ya. Iya. Tuh, Brighton cuma 2 goals and the box conceded, berarti 90 menit. Newcastle tuh cuma 2 kali nembak. Itu berarti satu babak tuh cuma sekali doang nembak dari luar kotak penalti ya. 45 menit lalu dikasih. Jadi kalau mau ngincar clean sheet, sekarang sih saatnya ngincar Newcastle ya kalau kata gue ya. I see. Yang lawan Newcastle. Bukan beli Newcastle-nya, tapi beli back lawannya Newcastle gitu maksud gue. Yang lawan Newcastle dong. I see. Oke. Dan kita lihat West Ham sama Arsenal ini pertandingan yang sangat sengit ya sebenarnya. Padahal West Ham sudah unggul banget ya. 5 gol. Tapi somehow ya beberapa juga ada yang dirugikan ya karena poin Laka berubah jadi on goal-nya Soucek ya setahu gue ya. Gitu yeah. Zo kenanya double itu ruginya. Dari golnya Soucek hilang, Lakanya pun nggak jadi gol. Terus Souceknya on goal lagi. Oke. Ya. Itu buat gue itu contoh kesialan sih. Ya. Lu kalau udah punya Laka buat jadi pembeda terus jadi kayak gitu ya itu contoh kesialan. Oke. And attacking kita bisa lihat West Ham ini menjanjikan banget naik terus ya. Seperti nggak ada kendor-kendornya untuk keluar dari top 4 ya. Dan semenjak datang Lingard tuh. Ya semenjak makin gacor. Makin hidup kalau orang-orang bilang. Dan Tottenham kedua, tapi kita lihat productivity shot-nya sangat sedikit. Mungkin efek karena Ken main 120 menit, ya kan? Mungkin ada efek juga. Dari situ. Itu tuh hal yang kita belum tahu, kita take video ya, karena kita take video sebelum Europa League. Iya, betul. Atau Son juga ya, Son kan tidak main. Son nggak main gitu, jadi kasihan cuman Lucas Moura yang sendirian main gitu. Dan Lamelanya berulah biasa. Dan kita lihat tadi sempat di-mention Newcastle ya, hanya 3 touch di penalti area, 1 on target, dan shoot-nya hanya 3 kali. Ya, memang ini, dan XG-nya pun hanya 0,1 ya gitu. Jadi, sama Persib bagusan Persib kemarin kayaknya. XG 0,1 ini ya, berarti kalau statistically ya, secara statistik ya, kalau pertandingan itu diulang 10 kali, West Ham tuh clean sheet 9 kali, ya nggak sih? Gila nggak sih? Oke. Paling satu aja nih notes buat West Ham tuh, karena kita tadi ngomongin West Ham ini makin bagus ya. Dari sekarang game 30 sampai akhir musim, West Ham itu masih ngelawan Wolves, masih ngelawan Newcastle, Burnley, West Brom, Southampton. Ya, jadi udahlah. Itu ininya cukup. Long run itu ya, Creswell, Antonio, Lingard itu ya. Nah, ya nanti akan ada Q&A juga sih tentang itu. Oke. And player attacking lagi-lagi Antonio, the king of XG ya. Aduh, kenapa tidak saya beli? 5 shot, 5 inside the box, big chances-nya 2, dan di bawahnya Kane, dan di bawahnya lagi Soucek. Oke, menurut gue yang menarik di sini adalah Carlos Vinicius dari Tottenham ya. Jadi ini menggantikan posisi Son, tapi mungkin dari taktik agak berbeda ya kalau kemarin kita lihat pun. Nah, gue nggak tahu nih. Lebih 4-4-2 kayaknya. Ya, lebih 4-4-2 dan Kane-nya yang ngambil posisi Son ya, agak melebar. Tapi yang gue menarik itu adalah di game week 30 ini kita masih belum tahu Son itu akan balik atau enggak. Ya, itu yang akan membuat mungkin beberapa perubahan. Kenapa? Karena kita tadi tahu juga Spurs itu double game week di 32. Jadi kalau teman-teman yang buang Son di game week 30, probably harus beli lagi di 31. Betul ya? Atau 31 32-nya. MU. Atau 32-nya, betul.
Jadi ini menarik sih kalau buat gue ya. Tentang hold atau sell ya. Oke, kayaknya di yang lain juga nggak terlalu banyak yang ini nama-nama yang aneh ya. Karena memang yang menarik buat gue ini. Yang menarik West Ham lagi Ton, karena West Ham-nya buat gue ya tadi udah dibilang ya, lawan-lawannya juga gampang ya. Kalau lu lihat di sana ya, secara umum deh, pemain West Ham yang paling ngasilin 5-6 pertandingan terakhir siapa sih? Antonio, Lingard, Cresswell kan? Ya. Tapi Cresswell gak ada ya, jelas karena Cresswell kan memang defender ya, kita ngincernya clean sheet-nya juga. Tapi Lingard sama Antonio tuh posisinya kalau dari expected stats jauh banget loh. Gue udah gak punya wildcard ya, tapi kalau gue masih punya wildcard dan gue pilih satu West Ham attacker gitu ya, gue pilihnya Antonio sih, bukan Lingard. Antonio it is ya. Oke. Oke deh kalau begitu. Ya selain statsnya lebih bagus, opsinya juga lebih dikit, tapi ya oke. Itu tuh buat nanti video minggu depan aja kalau soal bahas wildcard nanti Tony kasih lihat wildcard. Next Q&A. Oke, di sini Q&A ada beberapa. Gue bacain ya dari awal. Dari yang paling pertama ada Mantra Ray. Halo, Bro Ray. Spurs have double game week di 32. Gimana nih? Apakah kita paksa untuk punya minimal 2 Spurs atau kita stick the plan? Tapi kalau kita paksa berarti kan kita agak merubah nih long term plan kita. Atau malah kita stick the plan aja, kita mainin di 31, ya udah blank di 33 jadinya gitu. Jadi mungkin kalau gua rangkum, lu mau punya berapa nih Spursnya di 32 gitu ya. Dan strateginya apa di 33? Kalau lu punya banyak, 33-nya rugi. Kalau lu punya sedikit, double loh ini gitu kan. Siapa yang mau bahas nih? Oke, itu gue ya. Tadi kita udah bagi-bagi ini gue ya. Sebenarnya gue belum nyiapin jawaban sehebat gimana gitu ya. Cuma gue pikir gini. Do you stick to the plan? Kan itu ada ditanya tuh, or do you stick to the plan kan? Ya. Sebenarnya yang gue tanya adalah plan lu sekarang kayak gimana? Itu yang penting. Contohnya? Karena gini, untuk orang umumnya yang kemarin baru lewatin blank game week tanpa free hit, Kane punya dong. Ya. Kane punya kan. Jadi dia gak usah transfer lagi. Di 30 lawan Newcastle jelas lu mau aset Spurs. Di 31 memang nggak menarik lawan MU, dan di 33-nya blank. Tapi kalau lu lihat lebih panjang dari 33, 34 tuh Tottenham lawan Sheffield. Itu buat gue kapten material banget tuh si Kane itu kan. Ya. Di 35 itu lawan Leeds United. Itu buat gue kapten material juga. Oke. Gitu. Jadi ada 2 pertandingan berturut-turut. Apakah perlu berapa pemain Spurs ya? Buat gue gini, kalau bisa 2, jelas Kane sama Son. Itu mah gak usah ditanya lah. Kalau the best Kane atau Son, buat gue sekarang pribadi Kane. Kenapa? Diambil penalti iya, dia pasti main 90 menit iya, fitness issue-nya gak ada gitu ya. Dan dia ada double segala macam. Kalau lu mau sama Son, tapi sekarang belum punya uangnya, rasanya gak masalah. 3-1 gak usah beli. Karena 3-1 lawan MU. 3-2 masih gak mau beli, itu lebih pressing issue kalau kata gue. 3-2 kalau bisa beli, kenapa? Karena walaupun di 3-3-nya bench, yang tadi 3-4-nya lawannya bagus, 3-4-3-5. Tapi kalau lu beli Son dan bikin di 3-3 lu gak bisa 11 pemain, dan lu udah gak punya free hit, gak apa-apa gak beli Son. Tapi kalau lu bisa 3-2 beli Son, di 3-3 tetap 11 pemain, buat gue Son itu wajib beli. Buat gue pribadi. Kalau sudah balik ya berarti ya. Kalau udah balik, kita belum press conference sekarang kan ya. Nah, cuma masalahnya, lu mau 3 apa enggak? Itu kan tadi 2 tuh. Do you force to have minimum 2? Minimum 2, gue asumsi kalau disebut 2 Spurs, pasti Kane Son lah, siapa lagi. Oke. Yang ketiganya ini yang buat gue nggak tahu siapa. Kalau Bale, buat gue kalau lu ngambil Bale, itu cuma lu minjem duit buat utang, ngerti gak? Nanti lu pas bakal utang transfer out dia lagi pasti, karena Bale ini pemain-pemain tipe bermasalah gitu ya. Kalau lu mau beli back, kemarin Reguilon tuh setahu gue cedera lagi tiba-tiba, entah kenapa. Dan Reguilon ini kayaknya jodoh-jodohan ya. Kemarin Spurs lawan Villa tuh clean sheet, dia ditarik menit 58. Itu kan nggak jodoh banget ya. Yeah, orang yang punya Reguilon buat 29, buat gue itu nice planning, good planning. Tapi outcome-nya sial 1 poin karena diganti. Semua backnya dirotasi, Aurier, Doherty gitu juga nggak mau. Kalaupun harus pilih 1 Spurs lagi, mungkin Lloris.
Lucas Moura oke sih. Atau Lucas Moura atau yang gue pikir gini, Lucas Moura itu di harganya dia, saingannya dia tuh Jota, saingannya dia tuh Neto, Rafinha, pemain-pemain harga segitu, Lingard kan banyak ya. Tapi kalau kiper, nah gue pikir gini, kalau Loris di 3-2 itu double, di 3-3 blank, tergantung lagi bench lu siapa. Kalau bench lu misalnya si Robert Sanchez tuh kayak si Zo tuh Brighton, di 3-3 Loris blank tapi Robert Sanchez-nya lawan Sheffield. Itu kan clean sheet juga ya buat gue. Jadi lu dapet kiper double iya, terus di 3-3 saat Loris blank lawan Sheffield si Robert Sanchez-nya, terus pas balik lagi 3-4 si Lorisnya lawan Sheffield lagi. Jadi lu punya kiper yang 2 kali berturut-turut lawan Sheffield setelah double game week salah satunya. Jadi kalau harus punya pemain Spurs ketiga mungkin Lloris, tapi gue nggak akan menggunakan free transfer gue yang tinggal 9 musim ini untuk kiper sih. Oke. Ya, karena lo udah menghabiskan banyak sih sebenarnya. Zo, ada komen or ngikut aja? Aman Zo? Zo AFK lagi dipatok. Ini. Aman gue ngikut dulu. Oke, karena next nih pertanyaan berikutnya sama Setia Budi Teja @Sankoy. Pertama, aset City pengen keep satu aja, pilih siapa? Pan, lu pilih siapa Pan? So far gue masih pilih Gundo. Pan, lu siapa Pan? Gundogan. Zo? KDB. Ya, gue juga KDB. Oke. Namanya juga kan keep satu aja ya, gitu. Karena kalau gue sih KDB udah pasti main harusnya. Nah, cuman memang balik lagi, kalau misalnya kita lihat fixture, gue rasa aset money-nya dari KDB kita bisa tuker sih. Kita bisa tuker ke yang lain ya, daripada 11,9 sekarang ya. Terus rotasi aja 0 poin kan gitu, sayang banget. Sedangkan yang lain ada Bruno gitu kan, ada even Bell juga ya masih oke lah gitu, daripada rotasinya City. Cuman kalau gue bilang sampai 34, gue pengen sih punya KDB. Tapi itu alasan gue milih Gundogan, Tom. Karena kalau buat gue beli Gundogan tuh harganya 5,6. Sekarang harganya udah 6, ya. Ya jadi kalau si Gundogan cadangan, ya kalaupun gue beli 6, sekarang, dan dia cadangan, gue nggak sesakit hati kalau gue beli 11,9 dan cadangan. Nggak sih? Ya maksudnya harga premiumnya beralih ke yang lain, kayak Salah. Betul. Iya, betul. Nah, next, Bruno, hold or sell? Still hold. Pan? Hold, kalau lu punya pasti hold. Zo? Kalau punya pasti hold, benar sama. Ya, sama sih gue juga. Kalau punya pasti hold sih. Nggak ada ini ya, maksudnya alasan urgensinya. Ada, alasan utamanya kan karena dia penalti taker kan. Jadi tinggal either dia ngegolin langsung atau ya tinggal nunggu MU dapat voucher aja udah gitu. Sebenarnya urgensinya adalah gini, kalau dibandingin dengan KDB tadi, KDB ada urgensi bahwa akan ada rotasi. Dengan padatnya. Ya, tapi kalau kita lihat Bruno, kayaknya tidak ada urgensi dari Ole untuk mengganti Bruno ya. Apalagi nggak dimainin sama sekali tuh. Semalam kemarin ya nggak dimainin sama sekali ya? Ya, jadi harusnya hold. Next, Arsenal and Wolves, time to invest now? 30 or 31? Pan? 31 ya? Arsenal belum sih. Arsenal belum. Wolf mungkin. Wolf bisa lah kalau buat gua. Kayaknya Arsenal Wolf buat gua baru beli bakal di 31. Nggak akan 30 sih. Pan? Setuju, jangan 30. Ya, Arsenal lawan Liverpool kok 30 gitu ya. Wolves lawan West Ham susah. Tapi kalaupun di 31, buat gue mereka bukan prioritas utama. Karena dua-dua si Wolves ini udah gak akan degradasi, tapi udah gak akan ke Europe juga gitu ya. Dan Wolves musim ini belum bagus. Kalau Wolves musim ini tuh kayak Wolves musim sebelumnya, mungkin gue pengen beli jadi prioritas atas gitu ya. Wolves gue mau gak mau, tapi bukan pilihan nomor 1. Sedangkan kalau Arsenal tadi ada rotasi di Europe League kan. Ya, fixturesnya sih bagus, tapi gue khawatir juga kalau gue beli terus Artetanya prioritasin Europe League, EPL-nya ya nggak pindah lagi posisinya, jadi ya. Kalau soal Wolves harus tanya Tony, karena Tony
Wow, semangat soal Enggak juga ya. Dan Jo, gimana Jo? Arsenal and Wolves, time to invest now? Later? Ya sama sih, kalau untuk 30 kayaknya belum dulu, tapi kalau buat yang mau pakai World Cup di 31 mungkin boleh untuk isi bench. Jangan bohong. Anda itu invest Arsenal dari 27. Saya punya Lacazette. Lu beli Bukayo Saka tuh dari game berapa? Zo 10 gitu. Udah punya Arsenal dulu sekarang ya, Lacazette dulu gitu ya. Oke, kalau dari gue gini sih. Arsenal and Wolves time to invest, balik ke apakah lu problem nggak di tim lu gitu. Kalau misalnya lu membuang Aspi gitu untuk misalnya Wolf ya sama aja bohong. Tapi kan problemnya time to invest itu adalah adanya fixture swing dari yang susah, pilih Arsenal dan Wolf karena lebih mudah kan gitu ya. Dan kalau buat yang nggak free hit, gue pikir lu beli Wolf sekarang bisa ahead the curve, tapi urgensinya nggak ada. 3-1 still better. Karena 3-3 kan masih main tuh. Wolf dan lawannya Burnley juga di 3-3. Jadi it's good. Nah, terus satu lagi, tadi Tony berkali-kali ngomong get ahead of the curve tuh ya. Get ahead of the curve tuh bukan berarti belum bagus udah dibeli duluan. Tapi pas mau bagus, wah ini bagus, beli gitu. Jangan kayak Zizo beli Bukayo Saka duluan tapi dia mentionnya di game week 8. Ya percuma itu mah kita bisa sebut random nama aja di game week 1 siapa gitu kan. Jadi get ahead of the curve tuh timingnya juga penting gitu ya. Artinya, jangan tahu-tahu sebut. Ya, gitulah. Oke, next ada DJ Epang FPL, Felix Baso. Game week 31 akan banyak questionnya. Oke, kita setuju juga. Dan kalau game week 30, kaptensi aja nih. Semua serba membingungkan, bahkan benching problem. Next section ini. Nanti next section kita bahas ya? Kaptensi banyak. Okay. Tip next, ada Yelsi Nessi, at Yelsi_Yonatan. Untuk sisa 8 game week, cocoknya wildcard di game week berapa? Dan untuk defender manakah yang lebih oke dari Chelsea atau Liverpool? City masih terlalu banyak kompetisi, jadi mungkin rada ragu ambil defense-nya. Oke, mungkin ini gue yang bahas ya. Kalian dengan wildcard, pertanyaan dari Will at Begal Racer. Wildcard yes or no? Ya, kalau dari gue juga masih ada wildcard dan memang planning gue di sisa 8 game week ini ada 3 pilihan ya. Pertama di 31, kedua di 32, dan ketiga di 35. Pertanyaan berikutnya sebelum menentukan di game week 31, 32, atau 35, apakah ada chip bench boost? Kalau misalnya ada, pastikan kalian pengennya dibarengin ya. 31 wildcard, 32 bench boost atau sebaliknya. Nah, kalau misalnya ada, pertanyaan berikutnya apakah masih ada free hit? Karena free hit sebisa mungkin kalau memang bisa dipakai, berarti kan kita di antara 31, 32 wildcard bench boost, 35-nya free hit saat double. Atau kalian mau pakai free hit di 33, masih bisa juga gitu. 35 tinggal 34-nya wildcard, 35-nya bench boost. Jadi banyak banget possibility-nya. Jadi yang paling penting adalah kalian tahu dulu chip selain wildcard, kapan mau digunainnya? Itu satu. Yang kedua, untuk yang sisanya wildcard aja, gua rasa kalian harus lihat dulu di game week 31 kalian. Kalian aman nggak? Kalau kalian line up-nya aman, gua rasa 32 masih oke untuk kalian wildcard. Tapi kalau udah nggak aman, kayaknya 31 bisa. Karena gua merasa di 30 ini harusnya banyak manajer yang punya aset 29, sekitar 8 pemain minimum, probably. Masih bagus semua di game week 30 ini. Tapi 31-nya jadi susah, kan gitu. Jadi mungkin jadi banyak gitu ya, yang akan susah di 31-nya. Disitulah kalian wildcard. Ada fixture swing. Untuk defender, selain Chelsea dan Liverpool ya. Selain City juga. Gua rasa Arsenal oke, Tierney. Kalau butuh budget, selain Chelsea, Holding masih masuk. Coady, Wolf masih oke. Tapi yang gue pengen mention sebenarnya West Ham ya. Cresswell ini jadi penting sebenarnya. Kalau misalnya mau kita ngomong sisa 8 game week ya. Karena West Ham ini pertama tadi ada daya juang ya, harus di top 4 kan. Sekarang masalahnya dia udah di top 4. Dan berikutnya lawan 30, lawan Wolves, Leicester, Newcastle, Chelsea, Burnley, Everton, Brighton, WBA, Southampton. Yang mungkin
punya budget, ya lu bisa ambil Liverpool lagi sih antara TAA atau Robo. Ya. Karena sampai akhir musim sebenarnya gampang-gampang musuhnya. Hitungannya gampang ya kalau Liverpoolnya udah mulai bangkit. Ya, masih kayak sekarang. Gua nggak akan merekomendasikan Liverpool juga sih. Cuman West Ham ini gue recommended sih. Karena dari sampai sisa akhir mungkin hanya 3 yang bakal membobol ya dalam atas kertas, yaitu Leicester, Chelsea, probably Everton. Probably. Atau jadi, Brighton salah satunya. Ya, atau Brighton. Jadi gue rasa bagus banget sih punya West Ham. Next, Road to 20 at El Gio Ivan. Siapa saja 5 pemain yang harus dimiliki sampai akhir musim? Oke, Pan. 5. Ya, 5 yang udah pasti. Kalau kalian lihat fixture yang sekarang kan tadi udah dibahas 30 sampai 34 itu udah fix, tinggal 35 sampai 38 yang kita belum tahu. Cuman kalau lihat sekilas harusnya cuman ada 3 tim yang hitungannya gampang sampai akhir. Ada Spurs, ada Liverpool, sama ada West Ham. Makanya kalau milih 5 nih, ya gue bisa milih dari 3 tim ini sih. Yang udah pasti kan Kane, ya kan, jaminan main terus, penalty taker udah pasti, itu premium. Liverpool ya lu pasti pilihannya antara Salah atau Mane. Karena nggak mungkin dirotasi kan kalau Klopp. Terus dari West Ham ya gue bakal ngambil back Cresswell kayak tadi. Sisanya ya paling kalau lu tetap mau attackingnya West Ham lu bisa ngambil Lingard atau Antonio. Dan yang kelimanya dari Spurs lagi sih kalau gue, karena lu udah pasti combo-combo, nggak mungkin Son cedera selama itu kan. Jadi mungkin gue bakal tetap pakai duo Kane Son. Jadi gue Kane Son, Lingard atau Antonio, Mane atau Salah, sama Cresswell. Kalau buat gue 5 itu wajib punya sih. Oke, Pan, lu gimana? Kane gue setuju, Salah gue setuju. Kalau lu gak mau bayar mahal ya Jota aja gitu ya. West Ham gue setuju, Cresswell. Gini. Benar kata Evan tadi ya, kita tuh kadang-kadang mikir gini, wah Chelsea ini bakal lawan West Brom terus lawan Crystal Palace, gampang gitu ya. Tapi kita tuh lupa, di 35 Chelsea lawan City, 36 lawan Arsenal, 37 lawan Leicester. Itu 3 game week penting berturut-turut yang bakal nentuin top 4-nya Chelsea ya. Jadi, ya tim tuh pasti ada masanya di mana lu bakal keluarin lagi. Kalau lu sekarang udah ngancer Iheanacho, wah Leicester bagus sampai 35. Di 36 tuh Leicester lawan MU, 37 lawan Chelsea, 38 lawan Tottenham. Jadi banyak tim yang kalaupun lu tertarik pengen beli, ada masanya lu pengen keluarin. Tapi 3 tim yang tadi Evan bilang, Spurs, West Ham sama Liverpool, itu benar-benar lu beli ya udah, lu gak akan lu jual lagi sampai akhir musim gitu. Jadi tinggal kalau cedera. Gue setuju sih. Iya, kalau gue punya wildcard ya, TAA, Salah, Kane, Jota, Cresswell, Antonio, udah. Itu bakal gue beli dan gak akan gue transfer lagi sampai akhir. Oke. Iya, karena sisanya bakal bias sih soalnya. Kayak lu kan Bruno nggak mungkin lu jual gitu kasarnya. Soalnya udah banyak premium lu. Kalau misalnya lu punya Bruno, Salah sama Kane. Lu udah punya 3 premium. Makanya balik lagi ke budget lu gitu. Kalau mau yang lebih murah ya banyakin ya yang mid price lah. Makanya tadi gue pilihnya Lingard, terus ada tadi Jota, kata Evan kan, yang gitu-gitu. Kalau misalnya lu punya budget gede sih, mau premium semua juga it's okay. Cuma dari bagus Van. Evan ini jarang banget ya ngomong tentang structure price. Kane, Vardy gitu ya. Itu mau mimpi ya. Mimpi lu bisa punya begitu. Kalau Zo gimana Zo? 5 pemain Zo? 5 pemain kurang lebih poinnya hampir sama semua. Tadi udah disebutin sama Evan sama Evan. Cuma balik lagi mungkin harus lihat juga kondisi tim dan kondisi chip ya, karena masih mungkin berubah sih kalau menurut gue, tergantung chip yang kalian masih punya kayak yang masih punya Preheat atau World Cup gitu kan. Gue pikir sih mau bias Richie, Dubravka 5. Oh itu itu nanti planning ada tuh. Ya gila. Oke, kalau dari gue sebenarnya gue pikir ya karena gue punya wildcard juga gue nggak ada sih pemain yang harus dimikir sampai akhir musim sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya case-nya gue nggak punya wildcard, gue setuju deh sama yang Evan bilang. Liverpool, Spurs sama West Ham.
Tapi masalahnya Liverpool kan sekarang formnya lagi seperti ini ya. Kita belum tahu nih kapan naiknya. Jadi kalau kalian yang belum punya Liverpool, nggak ada urgensinya buat lu beli sekarang. Tunggu aja nanti setelah menang sekali baru lu beli. Tapi problemnya kalau lu udah punya Liverpool dari sekarang, salah, lu bimbang toh. Ini mau hold, bagus nih fixture, bisa ditahan sampai musim. Tapi form segini, harga mahal kan gitu ya. Itu dia, Ton. Yang gue greget tuh ya. Orang form versus fixture, gue mah pilihnya form gitu ya. Jangan beli Salah, jangan beli Jota. Kalau mau gitu kan pilihnya form. Tapi banyak orang yang bilang pilih form daripada fixture, tapi mau beli Salah gitu. Nah. Terus, Martinez nih. Martinez tuh bakal lawan Liverpool, City, Everton, MU, Tottenham, Chelsea. Jual deh, tukar kiper. Kalau lu orang form bukan fixture, ya jangan dijual lah Martineznya. Martinez formnya lagi bagus juga. Gitu. Okay. Jadi kadang-kadang penggunaan term form over fixture itu ya, orang banyak pakai cuma kalau lagi cocok aja situasinya sama dia. Begitu gak cocok udah aja, tetap aja dijual juga. Ya jangan gitulah. Oke. Next, terakhir, Rizky Sanpu. Telat beli aset Chelsea nggak? Kayaknya ini gimana nih? Kita bahas kalian deh. Kita bahas kalian sama yang tadi lebih baik Chelsea atau Ipul. Nah, Chelsea. Boleh. Pan, lo ada nggak bahasannya? Ada dong. Ada di slide setelahnya, tapi Zo itu harusnya. Oh, Zo gimana Zo? Telat nggak beli aset Chelsea? Maju slide, Pan. Boleh kok dibuka dulu slide. Pertama, tadi kan pertanyaannya telat beli aset Chelsea atau enggak? Kurang keras Zo, kurang keras. Oke, sorry. Pertanyaannya kan tadi telat beli aset Chelsea atau enggak kan? Ya. Gue mau note dulu, jangan sampai ini akan menjadi penyesalan seperti gue nggak mau beli Gundogan waktu itu karena gue pikir mungkin masanya udah lewat gitu kan. Tapi ternyata formnya terus ngedamage gue sampai sekarang. Oke, ini kita lihat dulu form Chelsea sejak dilatih sama Tuchel ya. Dari 9 game week ya berarti. Sorry, Tuchel berarti masuk di game week 20 maksudnya ya? Ya. Oke. Di game week 20 ya? Benar kan? Iya, 20 sampai 28 ya. Karena 29 mereka dua-duanya nggak tanding ya. Oke, ini dari tabel yang atas kita bisa lihat bahwa semua statistik defending yang ada di tabel itu menyatakan bahwa Chelsea adalah tim dengan defending terbaik sejak dilatih Tuchel. Karena semua statistiknya peringkat pertama dari antara semua IPL peringkat ya. pertama semua. Sebagai bahkan perbandingannya, ninggalin City lumayan jauh ya. Ini juga bisa di-note karena kalau untuk tadi kita udah bahas City ini bakalan padat banget fixture-nya ke depan ya kan. Kemudian banyak dong pasti yang punya double defense City, mungkin Stones Diaz, Cancelo Diaz ya kan. Nah, siapakah replacement mereka kalau kalian mau beli pemain-pemain yang lain toh ya kan, kalau mau ganti aset City-nya toh. Chelsea adalah salah satu tim yang menurut gua ya terbaik dari segi defendingnya karena baru kebobolan 2 itu pun 1 dari own goal sejak dilatih Tuchel. Jadi baru kebobolan 1 sama Takumi Minamino. Dan secara form pun tadi kalau Ko Evan bilang jangan lupa nanti Chelsea kan bagus 30 sampai 34 Chelsea itu ya lawannya kan West Bromwich, Palace, Brighton, West Ham, Fulham kan. Setelah itu agak sulit lawannya City, Arsenal, Leicester sama Aston Villa sampai akhir musim tuh. Cuma kita harus lihat juga formnya sebelum blank game kemarin atau 4 game terakhir ya. Chelsea itu lawannya United, Liverpool, Everton dan Leeds. Itu adalah 4 tim yang harusnya secara statistik itu attack-nya banyak gitu ya, harusnya punya gol gitu ya. Betul. Tapi Chelsea tetap bisa dapat clean sheet semuanya di situ. Jadi menurut gua formnya defending Chelsea emang lagi bagus banget dan jangan sampai telat beli justru inilah saatnya mulai ngumpulin aset-aset defense Chelsea kalau menurut gue. Ini saatnya ya. Didukung juga itu ada mungkin buat yang nanya-nanya pilihan pemainnya mungkin ya. Ini udah dibikinin tabelnya sama Ko Evan udah di-sort dari defender Chelsea ya. Itu kita bisa lihat untuk
nama-nama yang udah dibiruin. Di situ ada Azpilicueta, Rudiger sama Alonso. Itu udah pilihan dari kita yang terbaik lah untuk mengisi spot defender Chelsea. Kenapa? Pertama, kalau Azpilicueta menit mainnya paling banyak. Dia adalah satu-satunya pemain yang belum pernah dirotasi Tuchel di EPL. Satu-satunya. Rudiger cuma pernah dirotasi sekali, tapi selalu main full di semua sisa laganya, di 9 laganya. 9 dari 10 itu selalu main full. Dengan harga yang lebih murah dari Azpilicueta, beda berapa ya? Sekitar 0,8 gitu. Lebih malah kayaknya beda 1. Lebih beda 1 ya bahkan. 1 gitu ya. Nah, oke. Spot terakhir kalau mau yang agak sedikit lebih risky, nggak terlalu disarankan sih, gue nggak terlalu menyarankan karena yang kita lihat dari Chelsea tadi yang kita bahas adalah defendingnya bagus, jadi target utama kita adalah ngambil clean sheet-nya toh, bukan dari attacking-nya. Tapi kalau mau ngelihat dari pendekatan lain, kalau memang mau ngambil kayaknya nih attacking-nya bagus juga nih, siapa tahu bisa hasil ya kan. Reece James dan Alonso mungkin bisa jadi option kalian ya, karena memang minute per goal involvement-nya, minute per XG involvement-nya juga tinggi, minute per goal attempt in the box-nya juga tinggi, tapi sayangnya minute play-nya sendiri belum terlalu banyak sih. Cuma ya itu tadi menurut gua agak gambling. Tapi kalau harus milih antara Reece James atau Alonso, kalau ngelihat dari eye test-nya pun gua lebih milih Alonso sih, karena ini mainnya udah kayak striker banget sih. Udah bukan back lagi nih Alonso kalau main. I see. Itu Alonso tuh gila banget loh kalau lu notice sih. Dia main 478 menit. Dia shot dari dalam kotak penalti lawan 10 kali. Dan umpan yang jadi shot temennya 10 kali juga. Berarti 20 chance untuk dapat attacking return dalam 10 kali main. Buat ukuran back ini gila. Terus yang gila lagi, gue baru lihat data tim Chelsea ya. Dari semua pemain yang main 4 pertandingan terakhir, jadi last 4 match ya. Jadi sebenarnya last 4 match Chelsea kan Alonso cuma start 1 kali. Tapi yang kita lihat bukan itunya, tapi 4 pertandingan dari semua pemain. Oke. Jadi 4 pertandingan terakhir Alonso, 4 pertandingan Havertz, 4 pertandingan Werner gitu ya. Siapa pemain Chelsea yang paling banyak melakukan shot dari inside the box? Alonso. Gimana caranya lu punya satu tim yang melakukan shot inside the box paling banyak, itu wingback kiri lu sama Werner sama Havertz jumlahnya. Masalahnya Werner kan jadi bayangan ya. Ya maksudnya Alonso gak sendirian ya, dia ada yang lain teman-temannya yang jumlah shotnya sama. Tapi Alonso tuh ada di sana gitu. Dan dia seorang wingback. Jadi kalau lu mau Jadi kalau lu mau agak gila, ini tambah dikit lagi ya. Terus next fixture Alonso kan lawan West Brom ya. Musim ini tim yang paling banyak kena shot dari sisi kanan pertahanannya, berarti kan Alonso yang sisi kirinya ya. Ya. Kedua paling banyak itu West Brom. 110 shot. Nomor satunya masih Palace bukan? Pertamanya Newcastle. Itu kalau di rata-rata ya per pertandingan lawannya West Brom itu menghasilkan 3,8 shot ke gawang dia dari sisi kanan doang. Alonso di sana shotnya paling banyak. Jodoh-jodohan biasalah, jodoh-jodohan gitu. Jodoh-jodohannya sama rotasi kan sebenarnya. Tapi gue gak rekomendasi ya, karena kalau dia bench buat apa, cuma kemarin international break Alonso tuh gak masuk timnas Spanyol kan, jadi full rest kan. Ya. Chilwell tuh masuk ya rasanya. Chilwell masuk. Rudiger Inggris ya. Ya Rudiger juga main terus nih, gue jadi khawatir juga mau beli dia. Soalnya gue yakin Thiago Silva kalau udah gak cedera, gue pasti itu pilihan utamanya Tuchel sih. Semenjak dari PSG juga kan Tuchel pilihan utama Thiago Silva. Dia nggak main cuma karena nggak cedera aja. Gitu. Thiago Silva, Azpilicueta, terus satu spot lagi nih yang nggak tahu siapa ya, nggak tahu Rudiger, nggak tahu. Ya Alonso mungkin. Dan kalau lu beli Rudiger, lu tuh bener-bener gak mengharapkan attacking return sama sekali. Itu minutes per expected goals involvement-nya 2.400 itu 30 berapa itu? Itu 26 pertandingan 1 gol kayaknya. Jadi kalau sampai lu beli Rudiger dan gol, itu jangan lu bilang lu jago. Itu lu kebetulan aja 26 pertandingan itu kejadian pas lu beli.
Gol ke gawang Chelsea yang desainnya bagus loh, Rudiger. On goal. Oke, itu dari Chelsea defense asset. Kita akan lanjut ke Captain Selection. Silakan. Profesor, bagaimana ini? Kaptennya bingung kita. Oke. Jadi sebenarnya buat kalian yang game week 29 kemarin kaptenin Kane ya, harusnya kan kalian, gue gak bilang kalian sih karena gue juga kapten Kane ya. Jadi gue bilangnya kita ya. Harusnya kan kita ini orang-orang yang membosankan betul ya. Kapten siapa udah Kane aja lah, Aston Villa, gak usah aneh-aneh gitu ya. Mungkin mau kapten Kane lagi sekarang, mungkin. Kenapa? Karena dari semua aset itu tuh gue udah tambahin beberapa data, kan bisa baca aja. Tapi dari semua aset yang ada main game 30 di game 30 ini, expected goals involvement terbesar di last 4 match itu Kane. Last 4 match ya. Oke. Last 4 match. Nah, big chance-nya ada 4 paling banyak. Shots inside the box-nya ada 4 paling banyak. Dan gue berharapnya tuh Son-nya balik. Kenapa? Karena Son-nya ada 10 chance created. Tadi pas Evan nanya kan, emang siapa paling banyak yang kena shot dari sebelah kanan? Itu Newcastle kan? Nah, Son itu sayap kiri tuh. Iya di kiri. Kiri, ya di kanan Newcastle, betul. Cocok logi. Lagi kan. Masalahnya, kalau masih cedera berarti kan pos spotnya diisi sama Moura. Lucas Moura. Enggak sih, harusnya Moura itu di tengah. Iya Kane sih. itu yang ke kiri. Kenapa harusnya jadinya? tapi Lamela kartu berarti kan? Iya, kartu merah berarti antara Bergwijn. Enggak Bergwijn atau Gareth Bale, tapi Bale kayaknya lagi berantem juga sama Simon. Bergwijn atau Vinicius. Jadi banyak problem ya. Jadi banyak problem kan. Nah, jadi yang dari awalnya cocok logi itu, kok kelihatannya nggak meyakinkan amat ya. Nah, terus ini gue kemarin nyari data nih. Si Newcastle 4 pertandingan terakhir itu kena 46 shot dari lawan. 6 pertandingan terakhir kena 46 shot. 4 pertandingan terakhir kena 46 shot. Berarti iya, hampir berarti per pertandingan 11 sampai 12 ya. Wow. Ya. Nah, dari 46 itu yang paling banyak itu dari sisi kanannya 17. Dari tempatnya Son. Kedua paling banyak itu dari kirinya 15. Paling sedikit itu dari tengah 14. Jadi buat gua ini agak minusnya Harry Kane lah. Karena ternyata Kane kan beroperasi di tengah, tapi ternyata nggak banyak juga shot Newcastle di tengah. Tapi artinya memang back Newcastle juga. Kanan berapa? Kanan tadi berapa? 17. Tuh, kirinya 15. Tengahnya 14. Kalau tengahnya cuma 7, nah baru 14 ya, masih banyak. Setuju, Pak. Setuju. Nah, oke, itu buat orang-orang kayak kita yang membosankan, yang minggu lalu kaptennya Harry Kane. Minggu ini, Kane lawan Newcastle nih, Newcastle abis kalah 3-0 sama Brighton, terus pelatihnya juga lagi banyak isu gitu ya, itu Kane lagi aja bosan ya. Kalau buat misalnya membosankan ya, itu si Evan sebenarnya udah nggak membosankan, kaptenin Bale. Iya. Tapi voice-nya masih Kane. Tapi nasibnya menunjukkan nasibnya sama. Nah, buat kalian yang minggu lalu mainnya tuh, cara main gue nih upside chasing gitu ya, cari kapten diferensial ya. Awas lo kalau minggu ini kaptenin Harry Kane, itu membosankan banget kan, bukan? Iya dong. Kalau minggu lalu dia kaptenin non Kane, kenapa sih minggu ini kaptenin Kane beneran? Iya. Nah, kita mau kasih beberapa alternatif nih. Alternatif pertama itu aset Leeds. Kenapa? Karena lawannya Sheffield. Sheffield ini the worst defense, bener-bener the worst defense. Itu di tabel atas tuh, gue ada data tabel sebelah kanan, atas kanan, 4 pertandingan terakhir, minutes per expected goals, minutes per chance conceded, sama minutes per big chance conceded. Kalau kalian lihat ya, itu dari tim-tim yang kira-kira bisa kita target buat dapat kapten dari lawannya. Wolves, Crystal Palace, West Brom itu minutes per XGC-nya mirip-mirip lah, 60, 65, 67 gitu ya. Minutes per big chance conceded-nya Wolves, West Brom, Newcastle tuh mirip-mirip lah, 39, 47, ya nggak sampai 10 menit bedanya gitu ya. Sheffield ini bener-bener ada di top puncak sendirian, tapi jelek, bukan bagus gitu ya. Dia di-expect kebobolan 34,5 menit sekali. Kemarin tuh gue baru nonton videonya si Ray, si Mantra Ray, gue baru tahu
di 4 apa 6 pertandingan terakhir sih Ray bilang, setiap pertandingan Sheffield tuh rata-rata kebobolan 2. Lu gila gak? Rata-rata per pertandingan kebobolan 2. Kalau sampai Leeds ngebobol Sheffield 2 rata-rata aja, itu kan berarti Rafinha Bamford harusnya terlibat lah ya. Nah, terus yang gilanya, dia tuh sempat lawan Southampton, dia tuh sempat lawan Aston Villa yang nggak ada Jack Grealish, dia tuh sempat lawan Fulham, lawan Aston Villa tanpa Grealish, lawan Fulham, lawan Southampton, dan dia kebobolan rata-rata 2 per pertandingan. Terus kalau kita bandingin sama expected metric-nya, Sheffield ini termasuk tim yang beruntung karena kebobolan lebih sedikit daripada yang di-expect. Jadi udah kebobolan 2 aja masih termasuk yang beruntung. Oke. Nah, ini kan calon-calon ya. Calon-calon. Terus kalau tadi dilihat lagi, Sheffield itu di 4 pertandingan terakhir kebobolan shot 53 shot. Lebih banyak dari Newcastle tadi ya? Lebih banyak dari Newcastle. Oke. Paling sedikit dari kanannya. Berarti kirinya Leeds kan ya, Jack Harrison ya. Itu cuma 13 shotnya. Yang paling banyak di bagian? 40 sisanya dari tengah sama kiri. Oh. Berita bagusnya Bamford sama Rafinha itu ada di sana. Betul ya? Oke. Jadi cuma yang bikin gua nahan Leeds ini ada 2. Yang pertama adalah kan kemarin Leeds sempat lewat periode beberapa kali nggak nyetak gol ya, sempat 0-0 gitu. Tapi kan baru pecah. Yang kedua ini ya baru pecah kemarin lawan Fulham ya. Nah yang berikutnya adalah ini agak eye test dikit lah ya. Leeds ini kalau buat gua di Liga Inggris tim yang paling pakem sama man to man marking. Kenapa pakem dan dia bisa menang? Karena si Bamford ini nge-press 2 center back lawannya luar biasa. Dia nge-press terus, walaupun kalah jumlah, dia tuh masih bisa, dia tuh kayak gak capek-capek lari sampai bisa nge-press 2 orang. Kecuali kemarin waktu game 29 dia gak nge-press ya. Nah, karena dia 1 orang nge-press 2 orang, 2 back tengahnya ini, waktu back tengahnya berhasil ngalirin bola ke depan, pressing Leeds tuh lebih gampang, karena menang jumlah. Kan tadi kalah jumlah di Bamford lawan 2 center back kan. Kalau di situ kalah jumlah berarti ada menang jumlah di belakangnya kan. Tapi Leeds ini susah kalau lawan tim yang pakai 3 back. Karena kalau pakai 3 back si Bamford gitu ya? harus press 3 kan, susah kan ya. Coba, kalian bisa inget gak di Liga Inggris tim apa aja yang pakai 3 center back? Sheffield, Wolves, sama Chelsea, betul ya? Musim ini Leeds lawan Wolves 2 kali, lawan Chelsea 2 kali, itu berhasil nyetak berapa gol? 1. Total selama berapa pertandingan tuh? Yang 4 lah. 4 pertandingan kan? 4 pertandingan ya. Udah ketemu dua gitu? Udah. Jadi lawan Wolves udah 2 kali, lawan Chelsea udah 2 kali. Ya udah. Cuma berhasil nyetak 1 gol. Dan di pertandingan di leg pertama pun waktu lawan Sheffield 1 gol ya. Leeds cuma menang 1 gol. Ya. Jadi Leeds ini setiap ketemu tim yang pakai skema 3 back tengah, ya gue juga gak ngerti kenapa ya. Apakah si Bamfordnya memang gak bisa pressing dan mereka gak bisa overload pemain karena jumlah pemainnya setelah di daerah pertahanan dan mau counternya sama, atau skema highline pressingnya gak jalan apa gimana? Kadang-kadang ini kita harus ngundang pelatih bola beneran sih, Ton, buat ngejelasin kayak gini. Kalau cuma kayak gue doang begini ngomong, kayaknya kosong. Tapi ya itu percaya gak percaya kan itu ya. Another option selain Leeds. Ada lagi nggak? Ada, West Ham lawan Wolves. Oke. Karena kalau lihat di situ, Wolves itu ternyata defensive data-nya kedua paling jelek. Setelah Sheffield. Dari tim-tim yang gue sebutin ini ya. Tadi kan lawannya Wolves itu ada Antonio sama Lingard ya. Wolves ini kena 46 shot sama-sama Newcastle. 28 dari sayap, 18 dari tengah. Jadi 28 tuh 2 sayap loh. Jadi total kiri kanan. Tengahnya 18. Berarti banyak bolong di tengahnya. Dan sekarang Antonio sama Lingard itu sama-sama dari sektor tengah. Dan lagi on form.
Kalau tadi Leeds itu lagi sempat kering nggak nyetak gol, Antonio Lingard itu lagi nyetak gol terus. Oke, jadi cocok loginya banyak nih ya. Jadi ada Kane, ada Antonio, Lingard, Son, Raphinha, Bamford. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Terakhir. Calvert-Lewin terakhir. Everton versus Crystal Palace. Nih ya, musim ini siapa striker? Bukan striker lah. Semua pemain Liga Inggris, gak cuma striker. Yang nyetak gol paling banyak dari heading. Ya, Calvert-Lewin ya. Kita tahu dari Zo ini kan Calvert-Lewin ya udah 6 gol. Dan itu bukan beruntung ya, karena striker gak ada satupun striker yang nyetak heading 5 loh. Dan Calvert-Lewin 6. Jadi dia benar-benar gak ada saingan gitu di atas. Terus attempts headingnya, Calvert-Lewin ini 23 attempts. Okay. Itu cuma kalah sama Kane 24. Ya cuma beda 1 sama Harry Kane gitu ya. Terus Bamford. Nah, di sisi lain, siapa tim musim ini yang paling banyak kena attempts dari heading? Crystal Palace. Oh, oke. Menarik. 91 tuh kalau di rata-rata satu pertandingan lebih dari 3 heading jadi shot gawang dia. Buat saking jeleknya dia ya, 91 nih ya, 19 tim lain nggak ada yang 80. Jadi dia tuh bener-bener lemah sendiri dari kepala. Terus dari situasi set piece, dia juga paling jelek. Dia kena 130 shot musim ini dari set piece. So, sedangkan kan itulah. Ini udah cocok logi gini. Siapa nih satu orang? If gini, you can choose. Kalau lu minggu lalu kaptenin Harry Kane, minggu ini kapten Kane lagi. Kan membosankan kan? Tapi kalau lu minggu lalu kapten Lingard, kapten Trossard, ya kapten-kapten yang berhasil yang hebat-hebat itulah gitu. Ya masa kaptenin Kane? Pilihannya banyak, tinggal pilih sendiri. Nah, Tony kan minggu lalu kaptenin Kane nih, feeling gue sih minggu ini kapten Kane lagi. Evan minggu lalu kapten Bale. Evan kan Bale. Kapten Robert Sanchez. Kane. Evan gimana Evan? Gua antara Kane atau Bruno. Kane atau Bruno. Padahal Bruno itu lawan Brighton di mana Brighton itu defendernya cukup kuat tuh kalau kita lihat. Bahkan jauh banget ya kuatnya di antara 5 yang lain ya. Ya, maksudnya cocok logi kan? Nggak tergoda Van. Antonio atau Lingard gitu. Enggak, maksudnya udah lama MU rada melempem gitu. Masa sih nggak ada momentum tiba-tiba menang gede kayak biasa gitu. Misalnya ini hope ya. Hope lawan cocok logi ya. tapi Bruno lawan Brighton ini agak ada nuansa romance nostalgianya. Karena di pertandingan pertama yang Bruno itu 12 menit itu ya. Brighton. Yang penalti setelah wasitnya Prit udah beres baru dikasih penalti itu. Jadi pasti ada sisi psikologi di situ sih. Kalau Zo gimana Zo? Lu bakal kapten siapa nih? Kan lu suka kapten diferensial nih. Ya berhubung gua nggak punya Kane, jadi udah pasti diferensial lagi sih. Nggak, kalau di antara ini semua listnya ada Kane, Antonio, Lingard, Son, Raphinha, Calvert-Lewin yang tadi kita sempat bahas dan Bamford. Ya, mungkin memang paling make sense Kane sih kalau buat gua. Oke. Jadi nggak ada yang tergoda nih. Oke, kalau dari gua sebenarnya gue juga pasti Kane. Kenapa? Karena gue ambil Kane ini karena Kane ini effective ownership-nya udah tinggi banget ya. Jadi kalau kita gabungin sama effective ownership, gue expect Kane ini masih di atas 100% minggu ini. Nah, tugas kita sebenarnya harusnya kalau memang kita nggak punya banyak nih, kan misalnya kalian nggak punya Bamford atau Raphinha di game 29, belilah salah satu. Kalau kalian belum punya Lingard, belilah saatnya. Supaya nggak ketinggalan kalau hasil gitu kan. Jadi apalagi kalau misalnya kalian nggak punya Kane, sebenarnya urgensinya nggak ada jadinya kalian beli Kane sekarang. Karena masih banyak pilihan kapten yang kita bisa bilang di atas kertas itu ada chances untuk bisa outscoring Kane. Seperti itu sih kalau kata gue ya. Ini crazy plan yang nggak crazy amat ya? Nggak crazy amat. Kemarin udah crazy plan soalnya. Kalau kemarin benar-benar crazy plan, lu nggak punya Kane, lu punyanya Antonio, lu punya Bamford, ya buat apa beli Kane sekarang kan gitu. Tapi gini, kita ngomongin ini setelah game week kemarin,
crazy plan-nya berhasil, betul ya? Betul. Kalau minggu kemarin lu kapten Lingard, lu kapten Trossard, lu berhasil parah. Jadi pasti ada dorongan psikologis. Confidence. Wah, kemarin berhasil nih. Sekarang lagi gitu. Ngerti gak sih? Iya, Pasti ada. Dan punya ini punya kayak pikiran, Ken gak penting-penting amat gitu. Iya. Punya Ken gak apa-apa gitu kan. Iya. Kalau kemarin tuh Lingard sama Trossard, itu gol Lingard sama Trossard kalau nonton dua-duanya long shot kan dari luar kotak penalti rasanya. Iya. Ya itu terus XG-nya kecil juga sih. Asis Lingard juga hoki banget, itu free kick cepat terus dia ambil duluan tuh. Iya betul. Agak curang juga. Agak itu kalau nggak kejadian ya nggak oke lah, fair. Tapi kalau itu nggak kejadian ya, minggu ini kapten Kane lagi semua. Sekarang Kane tuh IO-nya bakal agak turun dibanding minggu lalu. Kan minggu lalu 170%. 170%. Minggu ini paling berapa sih? Paling 115, 120 paling. Ya, tapi gue masih expect ya 100 ya. Ya, tapi nggak 170 lagi. Kenapa? Karena ya itu, karena kemarin si Kane ini baru ke outscore. Jadi efek dan pilihan option Kane-nya juga, pilihan option kaptennya juga nggak sesedikit kemarin. Kalau kemarin kan kita cuma punya 4 match, ya lu sedikit banget pilihan kaptennya. Nah sekarang harusnya dengan banyaknya ini harusnya pemerataan kapten optionnya lebih tersebar ya. Ya, semoga beruntung lah ya. Oke deh kalau gitu. Itu iya, cari identitas kalian, ngebosenin identitas. Itu ada artikel dari FF Scout kemarin dari si Late Riser tuh. Kalau main tuh jangan ngikutin orang. Lu harus tahu sendiri lu tuh semembosankan atau se-maverick apa gitu. Kalau lu maverick. Ya kalau misalnya lu maverick nih, tapi minggu kemarin lu kapten Kane, alasannya bukan apa-apa, cuma karena takut. Ya, itu bukan identitas lu gitu. Jadilah identitas lu. Kebetulan contoh nih identitas gua membosankan. Gue kapten Kane, gitu ya. Kane lagi aja gitu. Kapten siapa? Jadi Robert Sanchez gitu kan. Berharap goalkeeper bisa meng-outscore itu kan gila banget. Striker gitu kan. Ternyata gagal gitu, beda 1 poin gitu ya. Itu buat gue bukan maverick sih, itu kurang perhitungan sih itu. Tapi ya udah. Oke, plan game week 30, Steve. Cepat, padat, jelas. Oke. Masalahnya siapa yang dicadangin? Kayaknya ini masalah semua orang. Plus gue masih mau transfer lagi. Gue tuh mau keluarin ada Rabiot karena Fulham di 3-3 blank juga ya sebelum harganya turun karena mereka blank, dan gak akan gue pakai lagi juga anyway sampai 3-3. Pengen beli Rudiger, tapi ini belum pasti ya karena gue belum tahu kan Jerman malam ini tanding gimana. Jangan sampai gue beli terus lawan Jerman tanding cedera. Plus kalau gue beli Rudiger, gue masukin Rudiger, gue keluarin siapa juga gue bingung. Di cadangan gue masih ada Watkins, terus itu Bamford sama Son masih tanda seru, tapi bohong lah kalau kata gue lah, mereka main bukan bohong, jadi bingung. Lo expect bisa recover lah. Itu nggak bohong. Ya, gue expect bisa recover. Memang cedera, Pak. Ya. Itu memang cedera ya. Ya, itu good point. Yang pasti ide gue adalah gue gak punya wildcard lagi, tapi di 31 dan 32 ini banyak orang yang bakal wildcard. Untungnya gue di sini kayaknya Tony sama Evan tuh bakal wildcard ya minggu depan 31 ya. Jadi gue bisa belajar pola pikir mereka kayak gimana sehingga gue gak ketinggalan sama mereka. Dan gue yakin banyak yang merubah planning wildcard-nya juga. Gue punya teman satu, dia jadi gak akan wildcard 31, tapi karena 32 Spurs ini double, dia triple Spurs aja hajar. Di 3-3 Spurs blank, gue wildcard, gue buang lagi Spursnya. Jadi pakai wildcard buat bersihin tim gitu ya. 30 ini bench boost, udah gitu ambilin Spurs, 32 triple Spurs, waktu double bisa ngebut lagi 3-3 wildcard. Ya, gue berusaha tiap minggu nggak ketinggalan sama yang wildcard ini lah. Salah satunya ya beli Rudiger, cuma ini masih potensial ya, gue masih mungkin yaudahlah gak ngapa-ngapain. Karena squad gue nggak jelek-jelek amat juga. Kapten Kane. Oke. Total poin 1880, sisa 8 game week, Pan. Bagaimana dengan target? Target top 10K? Target masih top 10K, walaupun makin sini gue makin pesimis, karena jarak gue ke top 10K kayaknya segitu-gitu aja gitu ya. Kalau ada minggu di mana gue ngebut, itu 32 sih. Dari 32 dan 35 saat free hit. Gue cuma bakal ada 2 lagi minggu ngebut. Minggu 30 ini target gue panah hijau, tapi gue gak expect gede, paling banyak 10.000. 31 gue pesimis,
kesananya ya, nanti kita lihat di video-video nanti. Oke. And next timnya gue, problem gue ada injuries. Tapi ya kita tadi udah sempat bilang ya, Son sama Bamford ini gue expect bisa recover. Terus ada fixer swing di 30 ke 31. 31 ini memang kalau dilihat ini banyak banget tim gue yang fixernya tidak terlalu favor ya, tidak terlalu mendukung. Nah, jadi ide gue itu wildcard-nya di 31 atau 32. So, ini gue masih belum pasti di 31 atau 32, tapi gue rencana memang ngebut nih. Karena target gue sendiri masih top 10K, meskipun sekarang overall rank-nya 119.000. Kalau gue 30 ini gue nggak bisa nembus 100.000, gue kemungkinan bakal wildcard di 31. Tapi kalau gue bisa nembus 100.000, gue expect di 31 gue bakal minus 4 untuk dapetin panah hijau lagi. 32-nya baru wildcard. Kenapa? Karena 3-3-nya gue bisa free hit, 3-4 bench boost, atau 3-2-nya gue wildcard, 3-3-nya free hit, 3-5 bench boost. Jadi ya masih banyak yang gue kayak planning tapi dependent gitu ke yang lain-lain gitu ya. Jadi isi otak lu tuh sekarang cuma kombinasi chip aja. Kombinasi chip aja gini. Pokoknya harus dihabisin sampai 35. Dan gue harap 35 gue udah bisa mendekati ke top 10K. At least 20.000 something probably. Jadi 3 game week gue tinggal ngejar dikit ya. Nah, untuk game week 30 sendiri gimana? Kemungkinan gue akan keluarin Cancelo, gue akan ganti Aspi. Karena gue mau wildcard, jadi gue ngapain hemat-hemat beli Rudiger. Hore. Kapten Kane atau Bruno. Tapi kalau dilihat tadi Evan banyak explain, mungkin gue tertarik ya kalau misalnya Rafinha atau Lingard sebenarnya. Untuk jadi vice. Untuk jadi vice, bukan untuk jadi kapten. Lu juga membosankan banget berarti Rafinha, boring banget. Enggak, gue tadi udah bilang Kane itu gue kapten karena gue buat shield aja. Jadi kan kalau kemarin gue shield, ya kenapa gue di sini gue harus labrak? Harusnya kan labrak tuh kemarin gitu. Bench, Gundo, Stones. Jadi kalau misalnya Son atau Bamford salah satu nggak main, Gundo masih masuk sih. Oke, itu dari gue. Next, Evan. Bentar, gue mau nanya, lu dari kapan punya Benny? Benmi udah dari pas Burnley kemarin juga yang kalian double, gue punya Benmi tuh. Dia beli mie, gue beli Lawton. Iya. Oke. Lu ahead of, nah ini lu ahead of the curve, Tom. Lawan Southampton, terus Newcastle, ada Wolves, ada Fulham, ada Sheffield. Hebat lu ya bisa punya Burnley. Itu tuh salah satu back tim yang buat apanya itu Benmi nggak main-main dari sejak Burnley. Ya, tapi masih ada Newcastle, masih ada Sheffield, masih ada Fulham, masih ada Southampton. Jadi kalau tadi Evan bilang, gue mungkin nggak ngapa-ngapain sama, gue juga mungkin nggak ngapa-ngapain karena Benmi sebenarnya bisa masuk ganti Cancelo. Gitu. Jadi gue masih belum juga tahu sih. Kita harus lihat sampai international break, sampai press con terakhir mungkin ya. Baru gue akan rancang lagi. Tapi yang pasti gue nggak akan minus 4. Next, Evan, problem. Iya, problem gue adalah siapa yang mau gue mainkan. Ben headache ya jadinya. Benching problem. Jadi solusinya adalah? Bench boost. Ini gue paling suka. Lu ngapain pusing-pusing gitu ya? Benching problem, pusing aja. Ya, maksudnya ya memang bingung sih. Lu mau starting 11-nya gimana? Sekarang gak ada masalah sama sekali di starting 11 gue gitu. Terus di bench Ings masih cedera kan. Berarti kan pilihan utama pasti Adams. Nggak mungkin dong Adams nggak main lawan Burnley. Cresswell lawan Wolves. Orang kita tadi mention kok yang must-have-nya kita pasti Cresswell, masa iya nggak dimainin sama gue. Tapi kalau mau dimainin siapa yang mau keluar? Shaw lawan Brighton, Target lawan Fulham, Dallas lawan di penyerang 7 orang juga udah full gitu ya. Depan udah pasti enak banget tuh. Gue punya DCL tadi kita bahas. Ken, Bruno, Bell, Lingard. Ini aset kapten banyak ya di sini ya. Betul. Kapten semua di sini. Kapten ini 1.800 poin pasti nyampe ini game 30 berarti. Makanya gue kemungkinannya bench boost karena gue mau punya si set Chelsea aset, gue bilang tadi.
Gue bakal jual Robo gue jadi Aspi. Dan McCarthy-nya jadi McCarthy-nya kan karena belum tentu main ya. Dari kemarin juga mainnya belang bentong kan dia. Kadang main kadang enggak. Gara-gara mulai kebantai dari 9-0-nya MU gue ini udah mulai mental karena kayaknya mental karena. Makanya kemungkinan gue gantinya ke Mendy. Nggak apa-apa gue -4 tapi gue bench boost. Kalau gue bench boost ya. Double defense. Ya, double defense Chelsea. Cuman ya kalau gue bench boost sekarang, sebenarnya bench boost nggak bench boost, gue 3-1 pasti wild card. Karena ini semua pemain gue ngaco di 3-1. Jadi gue nggak mungkin gak wild card 3-1. Pan, gue penasaran, lu masih bilang kalau lu bench boost. What on earth yang bakal bikin lu gak jadi bench boost? Di picture ke depan ya, yang menggoda ya? Gak ada kan? Ini tuh udah pasti bench boost toh? Belum tahu kan kalau misalnya ada yang cedera dan segala macam. Kalau nggak ada yang cedera, lu bench boost. Kalau nggak ada yang cedera bisa bench boost. Kalau ada yang tiba-tiba cedera kan ya udah, misalnya Bale cedera nih, ya udah gue masukin aja Cresswell jadi 4-4-2 gitu. Ngapain gue bench boost? Ngapain gue beli Aspi juga gitu kan? Bale-nya udah di-mention di press con nggak akan main gitu ya. Jadi kan 3-1 juga gue belum tentu wild card jadinya, karena gue jadi safe transfer nggak ngapa-ngapain loh. Jadi gue punya 2 free transfer buat di 3-1 kan. Setuju. Oke, good. Oke. So far, gitu. Kalau begitu 1731 atau Bruno ya. Overall rank lu target berapa, Van nih? Karena menarik banget, karena perjalanan Evan di musim ini tuh bisa dijadiin movie lah. Bisa jadiin movie lah. Dari 5 juta gitu kan. Pelan-pelan, ini udah 788.000 nih. Buat jadi inspirasi manajer-manajer lain, Van. Lu punya target nggak nih? Apa inspirasi? Gue punya target. Lu bisa masuk 500.000 udah bagus nih. Oke, 500.000 di akhir musim ya. Oke. Next. Last but not least, Zo. Total points 1.709, overall rank 988.000. Oke, Zo. Lu punya problem apa, Zo? Aduh. 4 pemain gua itu kuning-kuning termasuk Klitsch ya baru. Oh, Klitsch baru kuning ya? Oke, jadi tukang tahu semuanya beralih. Orang beli Rafinha, lu belinya Klitsch. Ya, idenya pertama udah pasti harus get rid of injuries-nya ya, harusnya. Okay. Tapi kemudian tadi udah dibahas juga di game 32, Spurs menurut gua is a must case, karena ya satu-satunya double game week di sana. Kalau nggak punya Spurs agak sedikit kurang keras loh. Iya. Kalau cuma punya satu aset Spurs, kayaknya menurut gua agak bahaya juga sih di Liga 2 nanti. Ya gua mulai cicilnya dari sekarang juga. Potensial transfer, Zo. Spursnya cedera. Spursnya ada yang cedera nih si Son. Lu jual Son. Iya, gua jual Son. Lu mau preparing double game week 32 gimana ceritanya? Makanya mau gua jual. Kan Sonnya jadi Kane. Jadi double Spursnya Kane sama Bale. Jadi sama Bale. Transfer out siapa aja? Outnya Son sama Laka kemungkinan. Ya, innya Jota sama Kane. Oke, jadi anggapannya Son diganti Kane lah ya untuk dapetin ya, Spursnya. Oh, oke. Zo, saran gua kalau nanti udah press con, yang jadi Jotanya jangan Son, tapi Bale. Son itu seberantem-berantemnya dia sama Mourinho tetap dipakai. Karena Mourinho butuh si Son. Betul. Bale ini kemungkinan berantemnya lebih gede daripada Son. Betul. Makanya saya ini rada riskan punya Bale sebenarnya. Kapten siapa, Zo? Oke, kapten Aspi. Ya. Akhirnya setelah berapa lama Aspi? Setelah berapa lama harusnya gue kaptenin Aspi terus, tapi gue mempercayakan kesalahan. Oke. Anyway, gue justru nggak kepikiran. Kalaupun gue nantinya masukin Kane, gue belum kepikiran untuk kaptenin Kane dulu. Kenapa? Karena ya kalau ngeliat kayak kemarin mainnya juga tanpa Son, Spurs agak turun sih daya gedornya. Itu satu. Yang kedua,
menurut gue urgensinya untuk gue kaptenin Ken itu agak turun karena tadi udah dibahas juga bahwa pilihan kapten nanti akan lebih menyebar. Menurut gue justru nggak tahu deh. Kayaknya menurut gue efektif ownership Ken justru nggak akan sampai 100 karena ada Bruno. Karena penyebarannya ya. Ya aset-aset di 29 harusnya banyak yang free hit dong atau banyak yang bench. Aset. Good point. Bruno gitu kan. Di tier lu mungkin nggak sampai 100, Zo. Kalau di tier gua sama Tony pasti sampai 100 sih. Oh ya mungkin juga, betul juga. Oke. Zo, boleh saran nggak? Saran aja dari gua. Lu utamakan transfer yang cedera dulu, Zo. Pereira. Cedera, ya. Sama Son lah, kalau memang lu mau keluarin Son. Untuk minus 4 ya, karena kan lu free transfer 1 toh. Kalau Sonnya dikonfirmasi cedera ya. Ya, kalau Kalau Sonnya. Jadi gua rasa Lacazette nggak ada urgensinya lu harus keluarin. Apalagi lu bilang Ken-nya pun nggak ada urgensi lu kaptenin. Jadi buat apa lu masukin? Ya, gitu. Ternyata bisa gitu betul. Gua menariknya adalah lu punya Soucek tapi lu cadangin. Sebenarnya kan Soucek ini juga adalah salah satu daya attacking dari West Ham ya. Apalagi kemarin di international break baru goling-goling ya. Ya. Baru dia masih berharap autosub-nya Soucek. Autosub-nya Sterling. Pemain gue yang bisa nggak main ada 3 loh. Chris bisa nggak main, Sterling bisa nggak main, Son belum tentu main. Oke. Dia Soucek gue masih mungkin banget masuk. Ya, tapi itu suggest gue sih. Jadi kalau bisa lu kan memang injuries tuh problemnya. Jadi keluarin dulu yang injuries. Laka itu nggak apa-apa, apalagi next-nya juga kan lawan Sheffield. Jadi lu sebenarnya itu punya aset yang di 3-1 lu bakal ahead dari yang lain gitu. Betul. Siapa yang mau masukin Laka gitu? Pasti orang-orang penasaran, Zo. Hah? Target lu berapa musim ini, Zo? 100, Kak. Wah, mantap. Top 100K. Mantap. Karena belum bisa ngomong juga sih. Tapi gue masih punya 3 chip available yang bakalan gue pakai buat boost dari 34 sampai 38 nanti. Ya mungkin sekarang masih ada. 3 chip itu apa aja sih? Wildcard, badge boost sama triple captain. Oh, oke. Oh ya, Wildcard, badge boost, and triple captain. I see. Itu 100 itu target realistis atau target atau mimpi, Zo? Enggak, itu target dong. Karena gini, squad lu tuh diferensial banget ya. Dari tadi kita tuh ngomong ya, wih kapten nih buat yang ngebosenin Harry Kane, lu nggak punya. Ya udah kalau nggak punya buat yang kemarin kapten yang lain, Darvinia, lu nggak punya. Lingard. Antonio nggak ada. DCL nggak ada. Lu ini memang ya kapten lu harus pilih Cueta karena lu nggak punya yang lain, Zo. ya lu harus punya jalan menuju 100, Kak, Zo. Semua calon kapten lu gak punya tuh berat banget kalau kata gue. Iya. Iya, benar sih. Ya, gue wish you luck aja, tapi lu punya gue optimis kalau Evan masuk 500. Sterling is my way to top 100K. Tapi lu hina-hina. Bangke memang. Kalau nggak dirotasi gue optimis karena ya Leicester tanpa Justin, Pereira. Best of luck, Zo, karena kita tahu tim lu itu diferensial banget. Jadi kalau sampai lu berhasil, kita tinggal berdoa. Yang template kalau gagal ya udahlah, lu senang sendiri. Tapi kalau yang template ternyata berhasil juga, ya kita nggak bisa ikut senang bareng lu, Zo. Karena lu nggak ada beda berarti. Oke, that's it ya. Kayaknya episode kali ini cukup lama. Semoga banyak insight buat teman-teman manajer. Mungkin kita ke bawah suasana karena udah lama banget kita nggak ngobrolin FPL ya. Maaf ya, awalnya target kita nggak selama ini sih tadi sebelum record briefingnya nggak begini sih. Lu ternyata banyak yang harus kita bahas sih. Iya banyak banget sih. Pan gimana Pan? Ya, begitulah. Karena ya intinya pinter-pinter milih kapten lah, karena banyak tergantung kepercayaan kalian aja, cocok logi aja itu balik lagi ke kalian. Iya kayak Zo pilih Aspi karena memang Aspi udah ngasilin terus dari kemarin clean sheet, cuman dia nggak berani aja. Jadi mungkin sekarang manajer FPL ada kepercayaan ya? Iya dong. Kan kepercayaan membosankan itu Kane, ya udah lu punya kepercayaan lain yang lebih asik ya Lingard misalnya gitu ya, terserah. Nah,
Tapi tetap kepercayaan nomor 1 tuh kalau mau dengar berita FPL dari S3 Bola. Jadi pencet like, comment, share, subscribe. Itu Asik, penting. mantap. Oke, bye-bye guys.